Kalau harimau nih, singa, raja hutan nih, ngumpul di tengah-tengah kambing, filosofinya nih ya harimau itu jadi kambing. Halo Sahabat Kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan tips yang sudah saya kerjakan dan terbukti berhasil. Bagaimana memulai bisnis baru dari nol sampai punya omset ratusan juta memanfaatkan teknologi digital. Kenapa saya perlu share ini? Karena saya tadi pas cek saya lagi ini jadwal ngebalesin komen kan. Dia mengkomen konten kita tentang pemasaran usaha bakery. Yes, kenapa bakery ya? Karena saya juga punya bisnis bakery kan. Saya mau berbagi. Jadi intinya bro ini sudah bisa bikin roti, tapi merasa dengan jujur, ini kejujuran ya, merasa jujur itu lelah, capek, terus belum lagi jualannya, jadi bikinnya capek, apalagi jualannya. Terus katanya dia begah dengerin, katanya orang bisnis roti itu enak, kalau laku ya. Terus bisnis roti gampang, iya kalau bikin itu aja. Masalahnya kalau Anda bikin banyak varian, cake dengan bakery itu beda. Pastry lagi beda ya kan, alatnya juga beda-beda, bahannya beda-beda ya, itu sulit, betul sulit. Nah kenapa saya nggak jelasin dari awal ya, karena saya mau sahabat kuliner itu punya mental dulu nih, punya keyakinan bahwasannya mimpi gua mau punya usaha gitu kan. Jadi itu yang mau saya pupuk. Nanti kalau saat Anda nyemplung ini, Anda masuk ini, udah pasti nggak semudah yang katanya orang. Memang faktanya sukses itu tidak mudah, bener kan? Coba tunjukin ke saya, kerjaan apa atau apa yang membuat kita bisa sukses dengan mudah dengan cara halal? Saya berani jawab tidak ada. Saya punya berapa bisnis dan semua susah. Karena itulah kita harus manfaatkan teknologi, pengembangan zaman, dan kita harus kerjasama. Karena pada akhirnya kita ini makhluk sosial, tidak bisa kerja sendiri loh. Seperti yang saya lakukan, bisnis bakery saya, salah satunya ya, itu dikerjakan bukan saya yang bikin. Saya bisa bikin roti, tapi saya merasa saya nggak perlu bikin roti. Orang saya kan bisa kerja sama chef yang memang kerjanya bikin roti. Ya kita bekerja sama, kita partneran, kita bangun, kita rintis usahanya, bagi tugas. Saya yang masar, saya yang jualan, nah chefnya yang bikin, dia yang olah. Itu kan cerdas kan? Salah? Nggak salah kan? Itu aja nggak gampang loh sahabat kuliner. Itu aja saya ngejalanin dari nggak ada yang beli, nggak ada yang kenal, apalagi kemarin kena COVID, itu stres banget. Tapi untungnya karena kita sudah tahu basic ilmunya gimana, kita kerjasama, ya saya kan cuma masarin aja. Yang bagian chef bikin, saya nggak usah ngabisin energi, nggak usah sampai begadang-gadang bikin. Nah chef kita juga sama, dia nggak usah begadang-gadang jualin, dia nggak usah pusingin omset, dia cukup bikin dan terus improve produknya menjadi yang terbaik. Ya kan itu aja kerjasama kan, lebih mudah kan jadinya. Walaupun pada akhirnya ngejalinnya nggak gampang juga. Oke, skip mengenai curhatan netizen atau follower kita ya. Semoga bisa menjawab. Intinya niatnya baik. Cuman dikasih tahu adalah menyadarkan kita bahwasannya hidup itu tidak mudah, sukses itu tidak mudah. Yes, sukses itu tidak mudah. Jadi kita tanamin sukses itu tidak mudah, tapi lebih nggak mudah lagi kalau kita susah. Lebih kita kerek, kita nggak punya kerjaan, itu lebih sulit lagi. Dan ya Anda mau pilih yang mana? Kalau saya mending bekerja keras, saya berusaha dan saya tahu mau kemana dan saya sukses. Amin. Ya, oke. Kembali ke topik mengenai cara penjualannya. Jadi ada yang nanya nih, roti gue tidak ada, terus jualannya gimana? Saya daftar ke platform digital. Ya kan, ada marketplace, ada salah satunya kayak GoFood, Gojek, ada aplikasinya Gojek, fiturnya salah satu GoFood. Jadi kita daftar GoFood. Pas daftar GoFood itu mudah banget. Kalau ada yang nggak tahu juga, komen di bawah nanti kita buatin. Kalau ada yang mau, saya buatin kontennya untuk daftarnya. Nggak sampai 2 hari di approve. Perjalanannya saya daftar, di approve, saya mulai listing, input foto-foto yang bagus-bagus, terus kasih deskripsi, riset harga segala macam, rasanya harus pas, terus bahkan kita mikirin packaging untuk delivery-nya. Apalagi di zaman COVID sekarang kan, kita harus pikirin itu. Dan itu saya lakukan. Pas saya kerjain itu, minggu pertama masih adaptasi, nggak ada yang tahu. Jadi saya pertama praktek di dunia digital untuk makanan, belum ada yang beli, ya udah nggak apa-apa. Pertama kita bangun dulu habit digitalnya. Jadi kita pantengin, bahkan di handphone saya sekarang sudah ada logo
logo Gobisnya gitu kan. Puji syukur minggu kedua, wah penjualan langsung naik. Gitu. Kita ikuti programnya si GoFood. Saya baru ngomong salah satu platform aja, masih banyak lagi yang akan saya ceritakan. Tapi saya akan kasih 3 yang menurut saya powerful banget. Salah satunya Gojek. Jadi udah daftarnya gampang, sabar. Minggu kedua saya ya terus sabar dan terus mantengin, dan puji syukur goalnya di minggu kedua. Jadi pas minggu kedua jualan, wah langsung trafficnya. Ini mungkin sahabat-sahabat kuliner yang udah lebih dulu dari saya mulai ya, ngerasain tuh langsung naik. Kita ikutin programnya, misalnya dia lagi ada program, misalnya program PSBB, misalnya ada program diskon ongkir, kita ikutin aja. Pak kan kena cas, iya saya tahu kena cas. Ibaratnya kayak Anda mau jualan, sewa tempat kan, bayar tempat kan, di mall aja bayar kan, ini anggap aja kayak bayar di mall gitu loh, sama aja gitu loh. Ini enak lagi, nggak usah invest tempat yang gede-gede banget, terus kita nggak usah invest alat yang buat pajang-pajangannya, kita cukup sewa aja tempatnya, terus tugas kita cuma nginput doang, sama foto, nginput, udah gitu doang. Kepercayaan udah terbangun dari GoFood ya, jadi naik. Dari produk kita kan murah ya, produk 2000-an, tapi puji syukur hari pertama 100.000, 200.000, 300.000, sampai akhirnya puji syukur kita bisa dapat omset jutaan dari satu platform itu. Semoga ini bisa tertular ke sahabat kuliner yang belum didigitalkan, karena ini powerful banget. GoFood itu pertama kali Anda daftar itu kan pasti masuk yang reguler, yang biasa. Itu punya kekurangan sahabat kuliner. Kekurangannya apa? Yang saya alamin adalah saat orderan masuk itu entah gimana pun barang harus ada. Orderan masuk, si Gojek udah dateng. Nah, saya pernah ngalaminnya adalah orderan udah masuk nih, saya udah jualan nih, orderan masuk. Tiba-tiba Gojek dateng, barangnya belum saya bag, produknya belum mateng. Waduh, itu stres banget. Stres banget. Stresnya kenapa? Kasihan Gojeknya gitu, Gojeknya nunggu gitu. Dan pahitnya nih, kalau udah mateng nih, Gojek nggak menunggu atau si customer nggak menunggu, mereka bisa cancel sepihak. Jadi udah capek-capek buat nih. Kita kan produknya fresh, roti kita kan fresh. Jadi kita benar-benar fresh buatnya hari ini bikin, hari ini kita jual. Yang kita targetin itu gitu kan. Terus udah jadi nih, cancel. Waduh itu stres banget. Terus akhirnya ya kita jalanin, ya mau nggak mau kita atur gimana caranya setiap pagi kita bikin buat jual. Ya nunggu, jadi kayak nunggu toko gitu loh. Terus begitu selama 2 minggu, puji syukur minggu ketiga kita direkomendasiin untuk jadi super partner. Apa itu super partner? Ternyata super partner itu nggak ada kena tambahan biaya, cuma dikasih pajak lebih. Jadi dia akan lihat dari kecepatan kita proses. Nah ini penting ya, ini tidak gampang nih. Kecepatan proses, berapa banyak reviewnya dari customer yang pembeli kita, terus rating segala macam. Dalam 2 minggu, cepat sekali dalam 2 minggu kita jadi rekomendasi super partner. Jadi pas rekomendasi super partner itu, saya kan nggak tahu itu apa. Kita cari tahu, akhirnya kita daftar. Dan benar-benar keren banget. Di super partner itu membantu masalah kita di awal. Masalah kita di awal adalah takut di cancel kan. Jadi udah jadi terus di cancel. Kalau jadi super partner nggak bisa sama kuliner. Jadi pas udah orderan masuk nih, di sini ada notifikasi kan. Nah notifikasinya membuat kita boleh milih terima atau tidak. Jadi kita bisa milih nih, barang kita yang fresh ready atau enggak. Kalau ready, kita terima. Baru diproses, dikasih waktu untuk nyiapin. Jadi Gojek gak tiba-tiba nongol, enggak. Gojek gak tiba-tiba nongol gitu. Ya enak banget, itu Gojeknya juga tenang, ya kan, kita juga tenang. Jadi kita bisa siapin dulu, terus 5 menit 10 menit kemudian Gojek baru datang. Itu sangat-sangat luar biasa membantu kita banget. Ya kan? Itu keren banget, harus dipakai dan manfaatin program-program kayak diskon-diskon dia. Anggaplah yang fee-nya itu sebagai sewa toko ya, itu bukan beban, itu udah ngebantu kita banget. Itu yang pertama. Kedua, saya memanfaatkan marketplace yaitu Shopee. Jadi Shopee itu nggak cuma jual fashion, kita bisa jual produk roti di sana. Jadi saya jual roti, saya jual burger kan, roti burger itu di Shopee. Nggak kena biaya juga gitu loh, nggak kena biaya juga, dan mereka kadang-kadang ada promo free ongkir dan apa-apa, dan itu membantu kita banget. Itu juga sama. Jadi kalau customer yang nggak bisa dijangkau sama Gojek, kita arahin ke Shopee, ya kan? Shopee itu ada yang same day, ada yang normal itu 2 hari. Itu juga membantu kita, karena kenapa? Pas sahabat kuliner punya produk makanan nih, misal produk makannya cake atau
cake ulang tahun atau misalnya bolu lapis Surabaya atau mungkin lapis legit ya kan, itu kan ada waktu bikin kan, kita mau fresh kan. Nah di Shopee itu ada pilihan sampai 2 hari, jadi bisa pre-order. Saat di order kita punya waktu 2 hari, bikin kita kirim. Nah kirimnya bisa kita atur, mau pakai Gojek, mau pakai same day, Gojek, Grab, atau banyak ya ekspedisi yang rekanan mereka. Atau karena kita makanan, saya tidak saranin pakai yang 2 hari sampai ya, yang kayak JNE atau itu saya tidak saran. Karena pernah kejadian kita pakai fase itu, karena makanan kita fresh ya, tanpa pengawet, sampai ke lokasi 2 hari kemudian rusak. Nah ini semoga tidak terjadi sahabat kuliner semua yang bisnisnya bakery, apalagi makanan-makanan lain, diperhatiin itu semua. Manfaatkan Shopee. Saya rasa, kayaknya Shopee bagus nih, saya harus cobain marketplace lain. Saya cobain namanya Tokopedia. Tokopedia juga sama sahabat kuliner, jualannya gampang, bener-bener nggak kena biaya di awal, cuma nginput doang dan jualan. Jadi kalau ditanya sekarang jualan susah, itu mah males, yakin saya males. Untuk sukses susah, ya betul. Untuk sukses susah, ya saya bener, karena kan butuh usaha effort kan. Tapi jualan tuh gampang kalau ada produknya. Nah berhubung saya kerjasama sama chef yang bagi tugas, jadi saya cuma jualan, saya cuma jualan, nggak susah, ya kan, jualannya nggak susah. Memulainya untuk sukses apalagi itu susah. Kalau harimau nih, singa, raja hutan nih, ngumpul di tengah-tengah kambing, filosofinya nih ya harimau itu jadi kambing. Video yang Anda tonton, buku yang Anda baca, di mana lingkungan Anda berada, itu yang mempengaruhi mindset sahabat kuliner semua. Harus berani terus mencoba, dan kalau ada yang kurang jelas komen di bawah, nanti saya coba bantu jawab semampu saya. Dan kalau memang perlu buat konten, kita buat konten bersama kuliner. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi dan menjadi informasi. Like video ini kalau sahabat kuliner suka, dan share pastinya biar semua teman-teman sahabat kuliner, saudara, selingkuhan, pasangan, ya siapapun lah menjadi inspirasi juga. Dan ingat subscribe ya, karena subscribe itu membuat kita lebih semangat. Ya, karena subscribe itu kayak nilai rapor gitu. Oke, sahabat kuliner, sampai sini aja. Saya Indra Reskom pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat tetap berusaha.